Banyak negara mulai panik karena krisis dunia, tapi Indonesia justru mempercepat langkah besar. Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat. Kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pengalihan energi kepada energi terbarukan, kepada energi yang kita miliki sendiri. Kita sudah paham itu. Ini mempercepat. Jadi ini memaksa kita untuk bekerja lebih keras. Jadi ini justru akselerasi strategi yang kita sudah punya. Tahu nggak, Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20%. Yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadi ikan margarin, itu kiamat itu dunia. Mereka hanya 20%. Negara mereka kaya, rakyat mereka makmur. Kita 60%. Pejabat kita kaya, masyarakat kita menderita selamanya. Paham? Nggak mau kalah dia. Nggak mau kalah dia. Dulu itu apa itu si Menpora Imam Nahrawi. Itu juga korupsi 26M gitu kan ya. Terus sekarang ini kan lagi rame itu kan Yakut ya. Yakut. Yang paling NKRI itu. Itu juga sekarang itu kan jadi tersangka masalah dana haji. Nah, ini sekarang nih ikut-ikutan ini. Ketua GP Ansor Bondowoso nih. Ini kan namanya Lulu Haryadi itu ya. Yang julukannya tuh bilangnya tuh keren banget. Julukannya itu Kesatria Pasukan Berkuda. Katanya korupsi dana hibah 1,2M. Gila. Itu apa itu pengajuan proposalnya tuh alasannya tuh untuk pembelian seragam segala macamnya ya. Meliputi DPC, DBB sama sampai ranting-ranting gitu untuk GP Ansor, tapi faktanya tuh nggak digunakan. Ini sekarang lagi ditahan ini. Lagi ditahan, syukurlah sudah pakai baju Shopee. Aduh. Banyak orang ngomong, Ibas itu kalau ngomong masalah apa itu korupsi tapi ketawa lah. Apalagi yang begini-gini. Muka begini tapi bisa korupsi juga ya. Jangan sampai tuh nanti ada caption gitu kan dari gerombolannya mereka itu gini. Korupsi adalah cara lain untuk mencari rezeki. Emang bener-bener kampungan desa Kempro Mambu. Udahlah. Sosok Farizal Rhomadhon, prajurit TNI gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Serangan Israel di wilayah Lebanon Selatan menghantam pangkalan yang menampung pasukan Indonesia di distrik Marjayoun. Akibat serangan ini, seorang prajurit TNI gugur dan 3 anggota lainnya mengalami luka-luka. Prajurit TNI yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon dari Yonif 113 Jaya Sakti, Kodam Iskandar Muda. Prajurit kelahiran 3 Januari 1998 itu berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dia tergabung dalam Satgas Yonmek TNI Kongas CCS Unifil, United Nations Interim Force in Lebanon, yang bertugas menjalankan misi perdamaian dunia. Inilah janji Wapres Gibran pada saat debat pemilu kemarin. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Dibohongin kita guys. Dulu Gibrannya bilangnya bisa untuk memberdayakan infrastruktur sosial, UMKM, ibu-ibu warteg, warung-warung, catering-catering. Sekarang malah orang-orang modelan kayak gini nih yang jalanin MBG sambil joget-joget. Astagfirullahaladzim. Berdasarkan juknis resmi BGN 2026, kalau mau bikin SPPG modalnya tuh 4,5 sampai 6 M per unit. Ibu-ibu UMKM mana yang punya modal segitu? Ujung-ujungnya ya yang pegang segelintir pihak kuat yang punya akses
akses dan modal koneksi kan. Kenapa kok kayaknya pemerintah ini kontot banget MBG nggak boleh berhenti? Ya karena pada belum balik modal bos. Soalnya berdasarkan hitung-hitungan dari Instagramnya BGN, baru balik modal itu setelah 2-2,5 tahun dari total modal miliaran. Jadinya kalau kita mau berisi kayak apa, mau bilang MBG beracun, mau APBN defisit, mau minyak bumi langka, bahkan mau kiamat sekalipun, MBG jalan terus. Karena kalau enggak, bakalan banyak rugi bandar. Pantesan kan, biarpun anggaran megap-megap, tapi program ini haram untuk dikritik. Apalagi kalau kita lihat nih di berita hingga untuk awal Januari 2026, Polri itu memiliki 1147 SPBG. Jadi paham kan sekarang? Alasannya selalu demi berantas stunting. Padahal data menunjukkan anak stunting itu cuma 4 juta balita. Dan lokasinya paling parah tuh di NTT serta Sulbar. Tapi kenapa sih sasarannya malah 82 juta orang? Bahkan sampai SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kalau mau tuntasin stunting, ya harusnya intervensi di ibu hamilnya dan bayi di bawah 2 tahun. Serta perbaikan air bersih, sanitasinya. Bukan kasih makan siang. Bukan anak sekolah yang masa pertumbuhan emasnya udah lewat. Nah, jadi jelas ya sekarang ya. Targetnya bukan lagi gizi anak, tapi bikin kerajaan bisnis yang dibiayai uang rakyat yang dilegalkan oleh negara. Rakyat dikasih makan biar proyek tetap jalan, investor tetap aman. Gimana? Masih mikir? Ini murni buat rakyat. Pak Purbaya usulkan WFH setiap hari Jumat bagi ASN dan swasta untuk penghematan BBM karena hari Jumat itu dianggap produktivitasnya lebih kecil daripada hari lainnya meskipun untuk konsumsi BBM-nya tetap sama PP ya untuk ke kantor masing-masing, tapi ada juga daerah yang sedang mendiskusikan untuk tetap mempertahankan hari kerja dari Senin sampai Jumat, tapi dengan mengusulkan pergantian ASN yang masuk. Kira-kira mana ya yang opsi yang akan dipilih oleh Pemda teman-teman masing-masing? Jangan anggap enteng PPK paruh waktu. Pertama, statusmu tetap ASN resmi. Kedua, punya NIP PPPK yang diakui negara. Ketiga, mendapatkan THR dan gaji ke-13. Dan yang paling menarik adalah ada peluang untuk diangkat otomatis menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes lagi. Jadi, banggalah menjadi PPPK paruh waktu. Ini adalah gerbang menuju masa depan ASN yang lebih cerah. Kakak, untuk berita yang sekarang beredar, pengurangan PPPK itu kalau kita merujuk kepada UU HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah itu adalah ke belanja pegawai itu maksimal di 30%. Dan PPPK yang penggajian dan tunjangannya ada di belanja pegawai itu adalah PPPK penuh waktu. Sementara PPPK paruh waktu penggajiannya ada di belanja barang dan jasa. Meskipun demikian kakak, untuk juknis dari pusat itu belum ada ya kakak. Dan juga pastinya pertimbangan daerah tentang kebutuhan pegawai ini juga akan menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kita tunggu bersama untuk juknis pastinya dari pemerintahan pusat bagaimana untuk belanja pegawai ini ke depannya. Prabowo, di pemerintahan lu ini, pemerintahan yang paling boros, paling menyerap anggaran, menterinya banyak banget. Biarpun menterinya itu kinerjanya nggak ada, kualitasnya nggak ada. Menteri borongan, dikasih fasilitas, dikasih ini, dikasih gitu, ya kan, kasih fasilitas mobil, padahal menteri-menteri itu udah kaya-kaya. Dikasih fasilitas mobil. Seandainya pun menteri itu tidak dikasih mobil pun, mereka bisa kerja. Karena mereka mempunyai mobil-mobil berderet di rumahnya. Di eranya kamu Prabowo, rakyat dicekik, pajak dinaikin, semuanya dinaikin. MBG yang digaung-gaungkan, dibangga-banggakan sama kamu kan MBG. Paham MBG itu siapa ya? Ya kan aku udah berkali-kali MBG itu ya tendernya kamu yang mendapatkan itu semua. Kalau memang MBG itu tidak mempunyai dana, jangan kasih fasilitas menteri-menteri itu. Menteri itu tidak dikasih fasilitas saja pun hidupnya mereka udah mewah. Rumah udah mewah, mobil udah mewah. Masih dikasih fasilitas negara, fasilitas rakyatmu aja Prabowo, ya kan ya, miskin-miskin, yang bayar lu aja hidupnya sengsara, blangsat. Kan lucu, katanya cinta NKRI
Dan anehnya lagi rakyat yang mengkritik dibilang makar, dibilang pembenci, padahal rakyat yang membayar. Saya ini ngeritik kinerja lu yang gak berkualitas itu, ikut membayar gaji anak buah lu, gaji lu yang bikin lu kaya raya. Salah waras. Itu di pemikiran saya.